Oke, lanjut kita akan melanjutkan aplikasi kita. Nah, di mana kemarin itu kita sudah berhasil membuat halaman sign in, sign up, dan kita sudah membuat button navigator ya. Di sini kita akan lanjut membuat halaman utama, my order, dan halaman setting. Jadi untuk episode ini kita akan hanya slicing UI saja ya. Nah, untuk slicing UI kita bisa langsung masuk ke kodenya. Lanjut untuk membuat halaman dashboard, kita perlu masuk ke screen dashboard. Oke, sini kita punya halaman dashboard yang masih kosong. Kita lihat dulu. Nah, yang pertama yang akan kita lihat di sini kita punya header ya. Di sini di headernya itu dia di kanan bawahnya itu ada kurve. Jadi nanti di sini punya border bottom radius ya 80. Terus ini ada tingginya 170, widthnya full ya. Oke, kita ikutin itu. Yang pertama kita buat berarti header ya. Jadi header ini mewakili 3 halaman dan di sini nanti akan ada header dengan tombol back. Oke, kita buat headernya dulu. Kita ke komponen, new file, header, rnfs. Oke, di sini kita punya komponen header, kita panggil di index. From header, export header. Oke, ini hanya untuk memperpendek pemanggilan kita. Ini kita panggil ya. Input sama bottom belum dibutuhin. Di sini kita panggil header. Oke, di sini langsung error. Header from komponen. Header. Sebelum begini, terus ke komponen. Oke, nah di sini udah. Saya juga nggak tahu tadi kenapa bisa error. Tapi di sini header udah muncul ya. Jadi kita lanjut aja dari sini. Pertama itu kita butuh background colornya dari header. Terus kita save sini container. Nah, kita langsung tambahin background color. Kita butuh pagar. Terus di sini stylus container. Oke, di sini udah ada biru. Terus kita lihat di Figma. Nah, Figma-nya kita kesiniin. Terus ini kesini. Nah, ini kita bisa lihat height-nya 170. Width-nya full. Border bottom left right border bottom right radius. Nah, ini ya. Itu kita pakai di 80. Kita coba lihat. Nah, udah langsung jadi nih. Ini udah sama ya. Sekarang di dalam header itu ada dua teks, tulisannya satu titlenya, satu deskripsinya. Jadi ini kita butuh kopas saja. Terus kita ketengahin justify content center. Tapi ini enggak center di sini ya. Dia cuma center di atas bawahnya. Terus jarak ke kirinya itu 24. Atas bawahnya itu harusnya sama. Ini 44, ini 60. Ternyata tidak center. Gak apa-apa. Kita bikin center aja supaya lebih bagus. Jadi di sini kita tambahin padding horizontal. Itu 24. Oke. Terus title-nya ini style. Terus title. Nah, di title ini kita bakalan nambahin font size-nya. Nah, tes lainnya nggak perlu center. Ini kita lihat dulu di sini. Nah, ini kita pilih my order semi bold. Ingat ya, semi bold kita bisa hitung dari sini 1 2 3 4 5 6, berarti itu 600. Ini font size nya 16. Ini berarti semi bold itu 600. Terus font size nya itu 16. Colornya 1316 13 2 ya. Margin bottom Oke, tulisan headernya udah lebih sesuai. Terus kita ambil ke your order history. Itu dia regular 400 ya, 14. Terus warnanya sama. Di sini kita bisa berikan description.
14.400.1316. Nah, ini udah benar. Terima kasih ya. Oke, di sini pastinya kita butuh props ya, supaya tulisannya selalu berubah. Title and description, tapi dua-duanya wajib diisi. Saya tidak mau nanti dari depan dikosongin. Ini header props. Title, description. Di sini kita panggil title. Sini kita panggil description. Oke, sekarang kita ke dashboard. Di sini error karena kita belum mengirim title sama description. Itu title-nya di sini di my product, terus jumlah produk yang ada. Nanti kita ubah setelah panggilan API. My product. Terus sini ada total produknya, description 1 2 3 4 5 6 produk. Sini errornya udah selesai ya. Nah, terus selanjutnya kita akan buat button yang kecil ini. Ini buttonnya beda sama yang di sini ya. Ini buttonnya lebih kecil, jadi kita buatin aja small button supaya button kita yang di sini tuh tidak terlalu banyak varian. Kita coba buka button. Nah, di sini kita sudah ada varian primary dan secondary. Bagaimana kalau untuk yang kurang kecil kita buatin yang kita bilang aja small button. Karena kalau misalnya buttonnya itu cuma satu terus variannya banyak banget, itu biasa ngebingungin juga akhirnya. Makanya mending kita buat yang baru. RNFS. Oke, di sini kita cuma butuh view sama teks. Terus view-nya itu kita bungkus pakai touchable opacity dari React Native ya. Terus buttonnya sudah pasti punya label. Label on press. Labelnya wajib. Pressnya opsional, jadi kita kasih question mark di sini. Terus di sini kita butuh juga aktif. Itu boolean. Nah, di sini berarti kalau yang dia biru ini dia aktif, kalau ini dia inaktif ya. Nah, untuk is aktif sendiri kita buat dia opsional. Artinya kalau dia aktif, aktifnya true, berarti dia ini warna biru. Kalau selain dari itu dia inaktif atau is aktifnya false ataupun undefined, kita pakai dia kita jadiin dia sebagai button secondary ya. Oke, kita buat buttonnya. Di sini kita butuh stylus.container. Nah, ini on press sama dengan on press. Di sini kita butuh panggil label on press terus itu dari small button. Oke, di sini kita ganti jadi label. Di sini kita tulis container. Kita pakai padding dulu. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada 12 ya untuk semua paddingnya. Berarti di sini padding. Sini padding 12. Terus background colornya biru ya. Kita coba ngintip background colornya apa. Nah, background color. Kita letak pagar. Terus tulisannya putih nanti ya. Kita tambahin border radius aja. Sini border radiusnya rata 12 ya, jadi kita tinggal bilang border radius. Margin border radius. Oke, di sini kita tambahin style to text stylus text. Teksnya itu pertama kita ambil colornya. Harusnya kalau dia aktif putih, tapi kita mau jadiin default yang tidak aktif ini, atau ya kita ambil default yang tidak aktif.
Jadi ini warna colornya 1316. Berarti di sini tadi warna backgroundnya kita ambil yang ini itu putih F2 F2. Nanti kita paste di sini dulu ya. Jadi sama buttonnya nanti otomatis inaktif. Terus teksnya kita select coba semi bold. Ini 616. Ini 600, ini udah benar 16. Nah, teks lain center itu boleh. Oke, kita coba panggil buttonnya. Nah, view-nya kita hapus ya. Kita nggak butuh. Terus di dashboard kita panggil. Di sini kita belum import. Small button from small button. Oke, kita masuk ke sini, masukin ke komponen. Terus ini kita panggil. Kita bilang label ini server. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ini ada button tapi dia di tengah-tengah. Backgroundnya juga enggak ini enggak kelihatan. Kita buatin extracted dulu supaya lebih mudah dilihat. Nah, di sini is aktif, kita buatin tip kontainer dulu. Tip kontainer. Tip kontainer itu cuma berubah background colornya ya. Terus di sini aktif button, aktif text maksudnya. Aktif text color putih. Nah, terus is aktif ini. Tadi kalau di button di sini kita copy ini apa komponen arithmeticnya, terus kita tambahin doa style ya. Kita buat cara penulisan kode yang berbeda. Kita bilang aja di sini cons aktif style sama dengan aktif. Terus kita tambahin di sini array. Terus di sini kita bilang plus container, terus kita kasih koma. Terus kalau dia nggak aktif, kita cukup panggil stylus container. Nah, ini udah dibuatin sama AI-nya ya. Jadi ini kita ganti di sini. Terus ini kita ganti di sini. Nah, jadi kalau dia aktif, kita pakai dua style. Stylus container, terus stylus active container, di mana yang di sini stylus container ada satu yang memiliki key yang sama, itu background color, makanya background colornya kita ganti pakai ini. Active text-nya itu kita ganti jadi putih. Nah, di sini backgroundnya teksnya udah muncul ya di sini. Nah, di sini bisa kita tambahin, kita coba copy banyak. Oke, di sini lihat kesusun ke bawah ya. Nah, di sini bisa kita ubah jadi dia adalah scroll view. Nah, di sini di dalam kita buat view, kita pilih style, try style dengan stylus container. Jelek. Ini harusnya kategori container. Ini aja. Nah, di sini kita bisa tambahin max size. Itu dia 7 pixel. Terus padding vertikalnya 12. Padding vertikal 12. Oke. Di sini tampilannya cuman ke bawah dikit karena padding. Terus kita buat dia bisa di scroll dulu. Dan ini scroll view dari React Native. Nah, scroll view ini dia otomatis ke kanan. Tapi kita butuh tambahin satu properti yang namanya horizontal. Jadi dia sudah bisa di scroll harusnya. Terus kita di sini tambahin container style. Kita nggak perlu koma. Konten. Nah, kita salah tempat. Container style. Ini dia. Dengan ini kita bisa bilang gap. Sini harusnya 14. Kita coba cek Figma lagi. Nah, ini 14. Jadi gapnya tuh 14. Oke, kita di sini sudah punya banyak button. Di sini aktifnya bisa kita matikan, matiin. Nggak saja aktif cuma satu ya. Nah, oke.
Satu juga di ujung. Oke, di sini harusnya dia larinya agak ke atas ya, nutupin header sebagian. Jadi di sini, nah di sini bisa kita lihat kalau di my orders juga dia naik nutupin sebagian header, dan di setting cuma di setting yang lari ke bawah. Berarti ini bisa kita wrap dalam satu komponen. Jadi satu kali panggil kita bisa manggil header, terus stylingnya juga lebih sesuai. Nah di sini kita bisa buat komponen baru. Kita cek dulu ini kenapa ada error. Kita bisa hilangin. Terus kita buat file. Saya mau bilang main app. Main app aja. Yes. RMFS. Kenapa namanya main app? Karena di sini bottom application ini namanya juga main apps. Sementara komponen ini bakalan dipanggil di 3 halaman ini juga. Itu biasanya saya memberikan nama dengan alasan seperti itu. Oke, di sini di main app tentunya kita butuh interface dari header ya. Jadi di header ini kita bisa copy interface header. Interface main app props. Dari header kita ambil title and description. Terus kita nanti tambahin yang lain atau kita langsung aja bilang children create map. Terus di sini kita ekstrak nanti main app props, description, title, and children. Oke, di sini yang pertama saya panggil adalah header. Sini ada title sama dengan title. Terus di sini ada description sama dengan description. Terus di sini kita bikin view. Terus isinya children. Di sini kita bilang style sama dengan styleless.container. Di sini di childrennya kita bilang di sini style sama dengan styleless.main. Oke, ini error karena belum kita bikin dulu untuk kontainernya. Kontainer. Nah, ini harusnya display text. Text 1 background colornya putih. Oke, nggak ada perubahan. Terus di main itu kita panggil dulu di dashboard. Di dashboard paling atas itu kita bilang aja ini main app. Terus title headernya itu kita masukin sini. Terus ini main app kita copy. Nah, children itu nggak perlu dituliskan ya. Children itu semua yang ada di sini. Nah, headernya kita bisa hapus karena header sudah ada di dalam. Terus ini udah sih cukup segitu. Tapi bisa kita bikin codingannya di dalam. Di main ini belum kita buatin. Nah, di mainnya itu kita bilang aja ini flag 1. Padding horizontal 24. Ini boleh kita pakai. Gap sama padding top enggak ya? Di sini ya saya butuhin itu margin top. Nah, di sini margin topnya saya mau minus 20. Oke, di sini udah naik. Nah, ini udah bagus ya. Tapi saya nggak mau ada scroll barnya. Jadi bisa kita matiin. Kita pergi ke dashboard. Terus di sini show horizontal scroll indicator false. Nah, ini bakalan hilang. Nah, oke, ini udah cukup sama ya. Di sini kita scroll view-nya ini dihalangin oleh Slin. Ini Slin-nya bikin warning ya. Jadi supaya nggak ada warning, kita bilang aja di sini kategori scroll view itu gap 14. Terus di sini style untuk kategori start, kategori scroll view. Oke, di sini kita buatin dulu data buat kategorinya. Const kategori list. Itu list apa? Kategori list. Nah, label. Oke, ini kategorinya kita ganti ya. Kita atau ginian aja cukup sih. Terus kategori list kita mapping di sini. Ini cara manggil array ya. Nah,
Sini arraynya, di sini kita buat list, kategori, indeks. Nah, di sini kita pakai kurung biasa, bukan kurung kurawal supaya langsung di return. Terus kita butuh key yang beda dari semuanya. Nah, key-nya itu bisa kita pakai indeks atau bisa kita pakai label kalau kita yakin nggak ada label yang sama. Terus labelnya apa? Terus aktifnya itu di sini ada aktifnya. Nah, di sini kita sudah punya list kategorinya ya. Terus untuk selanjutnya berarti kita akan masuk ke desain dashboard ini. Oke, untuk masuk di desain dashboard, kita mau bikin produk card-nya ya, yang ini. Jadi nanti kita tinggal susun ke bawah. Nah, untuk bikinnya kita masuk ke src, komponen, kita bikin product card, .css, rnfs, product card. Nah, di sini di dalam product card, kita bisa lihat di sini ada item pertama, terus di ini item kedua, terus ini item ketiga. Berarti kita punya satu view yang di dalamnya ada 3 view ya. Itu biasa cara saya desain view, terus kita bikin 3. Nah, di sini ini adalah view pertama yang berisi gambar. Nah, di sini saya sudah nyediain aset SVG, teman-teman boleh pakai apa aja, boleh pakai PNG atau SVG, tapi di sini saya mau pakai SVG yang ini. Nah, di sini saya tinggal panggil PC produk. Nah, di sini saya tidak akan pakai nama produk asli ya, gambar produk asli. Kalau teman-teman juga mau pakai image boleh. Di sini kita pakai width. Kita cek widthnya berapa. Nah, di sini tuh widthnya sekitar dimension ya. Nah, 60 kali 60. Nah, di sini berarti ini view-nya. Style. Styles dot product wrap. Jadi ini product wrap, terus kita dan di sini itu width height-nya 60 ya. 60, height-nya 60, berradius 60 juga supaya bulat. Sebenarnya 30 udah bulat, tapi biasanya saya pakai langsung aja gitu supaya lebih cepat. Nah, background color-nya putih, kita FFFF. Terus display text sebenarnya itu default dari React Native, nggak perlu kita tulis, kita tinggal centerin aja. Nah, di sini SVG-nya ini kan ada 60. Nah, supaya ada space-nya 12, pakai 48 aja untuk itunya. Terus height-nya juga 48. Oke, di sini kita juga mau nge-style buat kontainernya. Stylers.container. Di sini kita bilang container. Nah, dalam kontainer ini kita mau kasih dia background color, tentunya background color untuk kontainer ini. Coba cek. Harusnya dia background colornya, kita coba cek rectangle. Nah, F2 dengan opacity 50% ya. Oke, di sini kita pakai background color F2. Nah, background colornya kita pakai 80. Ini sama dengan 50% sih. Atau kita bisa bilang opacity. Sini kita pakai di sini juga bisa. Jadi 80-nya kita bisa hilangin sini. Terus padding. Harusnya kita punya padding di sini. Nah, kita coba cek ya. Sini padding kiri atas bawahnya 14. Kalau ini 14 juga berarti rata ya. Oke, 14. Terus kita pastiin dia direction-nya raw. Karena di React Native itu defaultnya kolom ya. Terus align itemnya center. Jadi dia dari atas bawahnya itu secara programmatically ini lurus rata. Terus gapnya kita kasih 12. Nah, gap 12 itu jarak antara ini ke sini. Nah, ini 12. Jadi kalau gap ke sininya itu dia kalau dia cuma bisa sampai sini sekitaran sini, jadi dia 12 juga. Oke, container. Nah, kita coba lihat aplikasinya. Oh, ini produk kontainer belum kita panggil. Jadi kita masuk ke screen ya, dashboard. Terus di bawah sini kita butuh scroll lagi kayaknya. Karena ini akan disusun dan bisa di scroll pastinya. Produk card belum kita panggil dari ini.
sama main app ya. Kita panggil dulu info main app info produk. Oke, di sini main app sama produk. Di dashboard ini kita bisa hilangin ini, terus kita panggil di sini main app, terus kita juga punya produk card kita panggil di dalam scroll view. Nah, ini produk cardnya udah muncul. Di sini harusnya ada border radius ya. Rectangle-nya 16. Nah, berarti di sini border radius. Jadi dia agak bulat. Oke, terus lanjut di sini ada title and description untuk div kedua. Div kedua kita bikin teks saja. Teks. Nah, ini sini adalah product name. Terus di sini product description. Oke, kita sisain aja jadi product name. Di sini kita tambahin style aja, stylus dot product. Ya, itu aja deh. Nama styling. Tapi product crop sudah dipakai. Di main product aja. Kita panggil main product. Kita kasih flex 1 aja untuk sementara. Kalaupun nanti kita butuh yang lain setelah kita tampilin ya, kita buat di sini dulu. Ini yang paling ya paling rumit ya. Kita butuh 2 button, satu text view sama satu button lagi. Di sini kita bilang plus, hurufnya minus berada di kiri, terus stylingnya nanti kita tulis di bawah. Oke, terus gini kita kopas satu kali, terus di tengah-tengahnya. Nah, ini stylenya kita kasih dulu style untuk stylus dot counter wrapper. Terus ini nama stylenya kita kasih apa ya, stylus dot counter button. Ini plus, nanti ini bisa kita bilang stylus dot counter text, counter tab. Oke, kita buat dulu control wrapnya. Ini kita pastiin row ya. Item center gapnya gap 4 itu kita peroleh dari jarak ini ke sini. Ini cuma 3, cuma terus ini 8. Aduh, ini harusnya gini bagus ya. Kita pakai 6 aja kali ya. Kamu pernah geser nggak sengaja. Terus apalagi counter button. Widthnya saya mau 24 sih, 24 juga 24. Terus colornya warna biru, kita bisa ke sini terus copy colornya, color, terus border radius 32 kita samain aja ya. Harusnya align center, line height, font size, font weight. Oke sih, text align center, atau kita bisa juga justify content center, item center, tapi ini harusnya udah di tengah. Kita coba lihat. Nah, enggak ke tengah sama sekali. Nah, kita tambahin di sini justify content center, item center. Nah, itu udah ke tengah. Oke, kita tambahin counter value atau teksnya dulu boleh. Di sini di dalam style, oh ini counter button harusnya di touchable opacity-nya ya. Ini juga harusnya di touchable opacity-nya. Ini kita hilangin untuk sementara. Jadi sini stylus dot counter text. Stylus dot counter. Ini juga stylus dot counter text. Counter text. Oke, colornya bener
ya putih, font size-nya 16, font white-nya bold 600. Kita cek dulu. Semi bold, oh ini bener 600 ya. 1 2 3 4 5 6. Terus fontnya 16. Oke bener putih. Bener juga ya kayaknya. Ini udah pas detailnya belum ya? Save dulu. Itu kalau menurut saya sih agak di bawah ya. Emang kadang gitu. Secara programmatically dia center, tapi sebenarnya tidak karena teksnya itu kedorong ke bawah sedikit. Kita pakai satu pixel aja buat ngedorong. Kalau kita lihat-lihat udah cukup sesuai. Yang belum countervail. Countervailnya itu color, font size-nya 16, tapi di sini kayaknya harusnya 600 ya tadi, terus di sini juga 600 semi bold. Kita coba cek lagi semi bold. Oke, semi bold sini semi bold, nah itu harusnya 600. Nah, kalau kita lihat-lihat yang belum selesai itu yang ini X sama sebelum badan, di sini masih sama. Di sini ternyata tadi saya lupa, tapi nggak apa-apa, kita bisa lebih sekarang stylus product name. Nah ini dijadiin product description. Product name kita tulis di bagian di bawahnya main product. Main product di sini kita kasih koma untuk sekarang. Ini ada bantuan, tinggal kita ubah 16. Nah, di sini semimbol 600 131 1316 F2 16 600. Oke benar, tinggal product description. Oke, ini 14 regular 400 ya. Terus di sini A7 scan. Kita di sini 14 400, margin top 4. Ini nggak perlu, colornya aja yang kita. Nah kenapa colornya jadi biru? Ini 13 produknya. Sejak kapan 131624 jadi biru? Nah udah enggak. Nah ini udah bagus ya, udah sesuai ya. Oke, ini kita tidak buat berfungsi untuk sementara. Kenapa? Karena ini butuh hook ya. Hook kita akan kita bahas di episode selanjutnya, jadi kita biarkan dulu saja begini. Ini juga belum bisa dirubah kategori 1 ke kategori 2. Kita biarkan saja. Nah di sini juga ada small button, product card, kita copy aja banyak. Nah di sini butuh gap ya untuk setiap ininya. Nah ini gampang aja, kita kasih konten style dot product. Nah, kita kasih gap, jaraknya ini berapa ya, ini 16. Nah ini udah, terus ini bisa di scroll, ini ada scrollnya ya. Kalau mau teman-teman mau ngilangin ambil aja ini, tapi di sini bukan horizontal tapi vertikal, show vertical horizontal indicator dengan false. Nah, ini indikatornya udah hilang. Terus kalau kita lihat di bawah ada buttonnya, kita simpan aja di bawah scroll wheel ya, supaya dia nggak bisa digeser. Ini ada yang kurang, labelnya buat not. Oke, halaman home, halaman browse sudah. Terus kita bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Nah untuk saat ini saya akan skip untuk sementara. Ini akan dikerjain dulu setting, baru kita ke sini karena ini butuh library untuk membuat date picker sama ini option picker ya. Jadi misalnya kalau kategori kita ada 10, dia tidak boleh ngetik kategori A. Dia cuma boleh milih kategori yang sudah tersedia di backend sama produk juga. Dan nantinya itu akan ada list. Nah di sini ada error, kita bisa hapus teks supaya errornya hilang. Oke, kita bisa masuk ke setting. Di sini yang pertama kita pengen adalah namanya. Ada komponen, terus tinggal kita copy settingnya. Ini title berarti.
Baik ya, setting here, semua konfigurasi ada di sini. Oke, kita coba ke setting. Nah, ini udah ada. Kita di sini tinggal bilang setting list. Ini file setting list. rnfs. Oke. Nah, di sini di komponennya kita buatin setting list. Setting list itu kita tinggal panggil di sini style. Terus container, teksnya itu kita tulis setting list aja dulu. Terus kita pakai styleless dot text. Oke, terus di sini kita kasih title atau label mulai title. Di sini juga title. Kita bikin interface, setting list props, title, tutup. Kita panggil di sini. Oke, container belum kita bikin. Coba lihat di sini ada garis bawah, border bottom. Kita coba lihat stroke 0, stroke-nya 0, width-nya 1, paddingannya paddingnya 12 ya. Terus jarak antar ini ke sini 12. Oke, kita bisa lihat border bottom width karena cuman border bagian bawahnya. Terus ini harusnya 00 tadi, 00 hitam pekat ya. Padding vertikalnya 12. Oke, itu aja. Kita punya tag font size 16, 600, harusnya 600 tapi kita cek lagi semi bold ya, benar 16. Terus di sini colornya 13162F. Oke, ini belum kita panggil setting prop, kita panggil dulu index. Terus di setting kita punya main app, sini kita tambahin scroll view ya. Kenapa scroll view? Karena jangan sampai nanti ada yang buka di handphone yang lebih kecil, ternyata dia nggak muat, jadi nggak bisa di scroll. Jadi untuk amannya kita pakai aja user, harusnya kita oke. Terus di sini kita cek 1 2 3 4 5 2 3 4 5, tambah kategori, terus tambah produk, terus edit produk. Oke, nah di sini user nempel ya, di sini agak kurang bagus dilihat. Jadi kita tambah di sini style konten style, atau langsung aja style boleh. Container kita kasih margin top. Lalu kita belum ada gap di sini. Gapnya udah benar 12. Terus kita ke main app. Tadi tuh dia kita kasih minus 20. Jadi di sini margin top 4 supaya nggak dekat-dekat banget. Kayaknya gapnya nggak berfungsi. Kita coba hapus. Ya, gapnya nggak berfungsi. Kita kasih aja margin top itu 12. Kenapa masih kayak tidak berfungsi ya? Oke, margin topnya berfungsi tapi di sini enggak, jadi kita tambahin konten style
Nah, ini bisa kita panggil ulang stylus.com. Nah, ini tetap tambah, tapi di sini ini stylenya kita hilangin aja, terus kita coba kasih gap. Nah, ini berfungsi ya dengan baik. Oke, tombol halaman setting udah, saatnya kita masuk ke order. Nah, order pastinya kita butuh main app ya. Ini harusnya error, belum kita panggil. Oke, settings. Saya ada my order, terus di bawahnya see your order history. Sini aplikasi kita anggap konsisten ya. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indo. Oke, udah, terus kita buat ini. Itu F2 tapi background ini ya 50. Oke, kita buat dulu view di sini. Saya ambil circle view. Terus kita bikin style. Terus kontainer kita panggil ini background colornya F2. Terus border radiusnya 12. Opacity 0,5. Kita coba cek dengan tampilan kena tinggal isinya. Kita coba panggil terus. Kita coba banyakin. Nah, ini kontainernya udah sesuai ya. Oke, lanjut, kita butuh data picker, kita buat dulu. Nah, saya mau pakai ini. Kita lihat cara installnya, pakaian yang ini. Oke, kita perlu nge-rerun ya nanti setelah install. Oke, karena kita perlu nge-rerun, kita matiin subjeknya aja. Nah, sambil menunggu ini selesai, kita cari dulu mouse picker untuk ini optional. Nah, kita cari aja list picker. Nah, ini ada drop downnya bagus kayaknya. Biasanya kalau yang sudah saya cek begini, saya tandain itu bagus. Nah, ini kurang lebih sama yang kita butuhin ya. Kita install yang ini nantinya. Terus kita copy sini, kita matiin aja, kita sambil install dulu aja. Di sini kita butuh data picker. Kita panggil aja di sini input data NFS. Nah, di sini kita bisa copy di sini di input. Salah, saya dari automatic. Nah, input props kita panggil di sini. Nanti kita ada yang dibutuhin dari input props. Terus kita bilang props saja. Terus kita panggil input. Oke, di sini inputnya nggak ada ya. Nah, gimana kalau input key ini kita tambahin label supaya lebih mudah untuk ini ya. Kita bilang di sini label star. Terus sini kita copy sisa propsnya. Input.
inputnya belum kita panggil ya dari komponen sebelah. Di sini dia bilang nggak perlu. Nah, oke, udah. Terus kita panggil input date di text. Oke. Terus di order kita panggil input date-nya. Kita coba lihat. Kita punya dua input di sini. Kita tambahin placeholder. Placeholdernya ada dalam. Placeholder. Kita bikin intel number format kali ya. Yang const date dengan new intel .datetime format. Kita pakai INIDN. Indonesia, bukan, harusnya ID ya. Year Monday. Year-nya numerik, monthnya 2 digit, dadanya 2 digit. Ini udah. Nah, ini kita jadiin placeholder. Sini juga ini aja. Oke, 6/8/2025. Tapi di sini harusnya date-nya itu satu kiri satu kanan ya, lurus. Nah, ini bisa kita ubah dari view-nya. Container. Kita tinggal bilang di sini text selection. Oke, inputnya kelebaran. Width-nya 100%. Oke. Kita tambahin di sini extra style. Ini harusnya style plot view style. Ada T. Ini view style nggak? Nah, text style. Ternyata saya baru ingat kalau styling D ini. Nah, di sini style set inputnya kita ubah atau di kontainernya lah. Prop extra style. Oke, di sini kita bisa nambahin di dalam sini maksudnya extra style. Dan nah di sini style input. Nah di sini kita jadiin dia satu surat dot input, harusnya BG nya putih ya, background color. Oke, nggak terlalu kelihatan tapi nggak apa-apa, biarin aja. Ke kiri kanannya 12 ya, ini 12, ini ke atasnya 38. Di sini padding horizontal itu 12, padding top, padding vertikal kita pakai 24 aja, kegedean kawan. Nah ini masih atas bawah, harusnya di sini prescription row no wrap. Nah ini tapi kelebihan, jadi kita buat dia width-nya itu 45% ya, kurang dari 50. Kita kasih gap 21.
Nah, di sini error ada teks. Kita tambahin untuk input kategori sama produk ya. Kita buat lagi. Kita terakhir nambahin apa tadi? Kita nambahin elemen dropdown. Nah, input dropdown aja namanya. Ini file input dropdown. NFS. Kita pastinya punya ini. Tapi input tuh seperti ini. Terus ini butuh label. Labelnya kategori dan produk. Harusnya ini berfungsi ya. Input dropdown. Oke, input dropdown belum kita panggil di index test. Dropdown kita enter dulu supaya ada jarak. Terus kita ke sini. Kita ada style yang kurang. Input dropdown. Kita coba lihat dua-duanya. Ini ada error. Oke, ini nggak kebaca. Kita perlu reload sih. Masih. Oh, ini salah, B-nya kecil. Tapi di sini kita gedein. Inconsistent. Kita gedein aja, terus kita ubah di sini. Indeksnya kita simpan, kita oke, sepertinya apps kita crash. Kita coba yang start ulang. Kita yang download. Harusnya ini jalannya. Oke, kita tambahin ini crystal dari ini ada masalah nih, kategorinya ke atas, terus ini nggak ada label. Tapi tenang aja, itu biasa terjadi. Harusnya label kita terusin dari depan. Labelnya wajib ya. Terus kita kasih di sini label kategori, sini produk. Oke, itu inputnya sabak tabrak ya. Kita coba ke input date dulu. Nah, kita di sini bisa nambahin satu lagi input text input style text input. Nah, sini harusnya ini ke sini. Stylus input style. Nah, ini container style. Ini kontainernya yang kita ubah, terus stylus inputnya yang itu. Tapi background colornya masih nggak kelihatan banget ya. Terusnya di sini mirip ini. Jadi di sini putih, terus ada background abu-abu, terus putih lagi. Terus ini input drop-downnya kenapa naik? Coba return input aja, sama, nggak ada apa-apa. Makanya kita tadi salah input padding di sini. Nah, ini harusnya padding ini kita masukin di folder. Oke, terus jarak date sama kategori jauh banget. Harusnya ini udah kena gap 12, tapi itu nggak ke gap. Kita lihat di sini kontainernya. Nah, ini udah lumayan ya. Iya, ini udah bagus ya. Oke, di sini kita butuh button cari. Oke, kita input dropdown apa yang error. Kita nggak ada style, kita bilang aja di sini container.
terus container kita ya masukin aja supaya nggak ada error aja sih. Terus di order kita butuh button cari. Oke, bisa dilihat di sini dia nempel di atas ya. Di sini kontainer stylenya bisa kita tambahin justify content space between line items. Kontainer ini cuma ngebungkus view. Jadi kontainer ini bukan kontainer yang di sini sih. Viewnya kita double, terus view yang di sini kita kasih style stylus dot main content kita panggil di sini. Harusnya ini main content yang ini jadi jelek lagi ya. Kontainer kita hilangin. Iya, harusnya ini flag 1 sih. Input date-nya tuh container no wrap. Nah, flag 1-nya yang bikin masalah. Ini udah bagus sih. Margin ya bikin terlalu jauh. Nah, ini aja. Untuk tampilan kita udah. Nah, di sini nantinya bakalan kita masukin logicalnya ya. Logicalnya cara manggil date-nya. Jadi supaya teman-teman pada sarang kita akan buat di episode selanjutnya.